Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang Komisi 3 yang membahas tentang pelindungan anak resmi dibuka. Sebelum sidang ini dimulai, marilah para hadirin dipersilakan untuk berdiri dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang kali ini akan membahas tentang perlindungan anak dan sanksi terhadap pelaku kekerasan terhadap anak. Rumusan poin pertama adalah anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan orang tuanya. Apakah bisa disepakati? Sepakat. Poin kedua, setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan 1. Diskriminasi. Apakah bisa disepakati? Sepakat. 2. Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual. Apakah bisa disepakati? Sepakat. 3. Penelantaran. Apakah bisa disepakati? Sepakat. 4. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan. Apakah bisa disepakati? Sepakat. 5. Ketidakadilan. Apakah bisa disepakati? Sepakat. 6. Perlakuan salah yang lainnya. Apakah bisa disepakati? Sepakat. Poin berikutnya, dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam poin sebelumnya, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman. Apa bisa disepakati? Sepakat. Dengan ini pimpinan sidang serahkan kepada Presiden kedua. Poin selanjutnya
Tidak. Tidak. Interupsi presiden. Interupsi pimpinan sidang. Ya, silakan. Tadi kan dibacakan bahwa maksimalnya itu pidananya 5 tahun dan denda maksimal itu 100 juta. Ya. Bagaimana kalau masa penjara itu ditambah lagi menjadi seumur hidup atau ya seumur hidup dan denda maksimalnya itu 1 miliar agar ada efek jerak bagi para orang tua atau siapapun yang akan bertindak penganiayaan tersebut supaya tidak terjadi lagi penganiayaan anak atau apapun itu. Ada yang ingin berpendapat? Interupsi pimpinan sidang. Ya, silakan. Saya kurang setuju dengan pendapat saudara yang di sebelah kiri saya, karena kalau misalkan dihukum lebih lama, seumur hidup ataupun lebih dari 5 tahun, kalau misalkan anak itu tinggal tidak ada saudara untuk tinggal bersama, terus siapa yang ngurusin dia? Terus kalau misalkan dia disuruh denda sebanyak 1 miliar, apa dia punya uang sebanyak itu? Kalau misalkan dia harus ditahan di penjara, kan dia nggak kerja. Jadi gimana baiknya? Baiknya hukumannya diringankan dan bebannya juga. Terima kasih. Sama interupsi pimpinan sidang. Ya, silakan. Ya, saya setuju sama saudara yang di depan. Kalau misalnya seumur hidup itu keberatan, gimana kalau misalnya dibikin 4 tahun penjara, terus juga dendanya jangan 1 miliar, bisa 50 juta gitu. Interupsi pimpinan sidang. Ya, silakan. Bagaimana kalau misalkan hukuman penjaranya itu sekitar 3,5 tahun, dan kalau bila ingin dikenakan denda, sebaiknya jangan 50 juta tapi 72 juta. Karena kalau misalnya 50 juta, kalau misalkan dia tergolong orang kaya, mungkin dia masih punya uang segitu, tapi kalau 70 juta kan jadi lebih mahal. Setiap orang yang menempatkan, membiarkan, menyuruh, dan melakukan kekerasan pada anak akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun, 6 bulan, dan atau denda paling banyak 72 juta. Boleh disepakati? Lalu bagaimana jika anak mengalami luka berat? Ada yang ingin berpendapat? Chris, Interupsi pimpinan sidang. Ya, silakan. Bagaimana kalau dendanya itu 200 juta dan di penjaranya itu 10 tahun? Soalnya selain dia fisiknya terluka, dia juga ada gangguan psikisnya. Interupsi pimpinan sidang. Ya, silakan. Saya tidak setuju dengan pendapat dari saudara yang di sana, karena 10 tahun penjara dan denda 200 juta itu terlalu berat. Bagaimana kalau misalnya penjaranya 3 tahun dan dendanya 80 juta? Gak bisa kayak gitu dong, seharusnya tuh gak kayak gitu. Dia itu Anda belum saya persilakan untuk bicara. Silakan untuk kembali. jadi gini, kan nggak selalu kan orang tuanya itu emang yang bertindak kayak begitu ke anaknya. Bagaimana kalau misalnya emang anaknya yang bikin orang tuanya itu kesal kan? Jadi gitu pimpinan sidang. Interupsi pimpinan sidang. Ya, silakan. Jadi gini, kan tadi yang pertama udah ditetapin kalau misalkan kekerasan terhadap anak, menempatkan, membiarkan, melakukan dan menyuruh, itu aja dihukumnya aja 3,5 tahun. Masa ini yang sampai bikin luka berat, bisa aja luka batin, masa cuma 3 tahun sih? Terus dendanya juga tuh harusnya nggak segitu, itu terlalu rendah. Jadi kita naikin aja jadi 100 juta gitu. Terima kasih. Dan dendanya dan pidananya itu 5 tahun sebaiknya. Ya, terima kasih. Apakah dapat disepakati? Sepakat. Ya, Sepakat. Jika anak mengalami luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Apakah dapat disepakati? Sepakat. Sepakat. Bagaimana apabila anak sampai meninggal dunia? Ada yang bisa berpendapat? Interupsi pimpinan sidang. Ya, silakan. Menurut saya kalau misalnya sudah merenggut nyawa seperti itu,
dihukum seumur hidup saja karena sudah tidak ada yang bisa diurus ya. Dan anaknya sudah meninggal. Jadi denda seumur hidup, hukuman pidana seumur hidup dan denda 200 juta. Interupsi pimpinan sidang. Ya, silakan. Seperti yang saudara di sana bilang kan itu kan anaknya sudah meninggal. Nah itu kan untuk orang tuanya. Bagaimana kalau bukan anak dia tersebut? Kalau anak orang lain gimana kan? Saya juga tidak sependapat nih dengan mereka. Kalau menurut saya hukumannya itu menjadi 70 tahun dan dendanya itu 5 miliar. Seperti itu. Ya, terima kasih. Mana ada hukuman 70 tahun? Para penang, ada belum saya perlakukan bicara? Nyawa juga ada nyawa. Ada hukuman seperti itu di luar negeri. Anda tidak berpengetahuan ya? Ini lagi bahas di Indonesia, bukan di luar negeri. Ya makanya itu harus diterapin di sini agar jerak. Hukum Indonesia benar. Orang lu yang buat jadi kayak Untuk menambahkan, bagaimana apabila ia hingga meninggal dunia, hukuman pidananya 15 tahun dan denda 3 miliar rupiah. Bagaimana? Interupsi pemimpin sidang. Ya, silakan. Saya sangat setuju dengan pendapat pemimpin sidang, penjara 15 tahun dan denda 3 miliar. Ya, terima kasih. Ya udah kita setuju deh. Dalam hal anak sampai meninggal dunia, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan atau denda paling banyak 3 miliar rupiah. Pada disepakati? Tidak. Setuju kan? Tidak sepakat. Setuju deh, setuju deh, setuju deh. Tidak sepakat. Tidak silakan. Kan saya metode. Tidak sepakat. Silakan yang setuju dan yang setuju silakan tunjuk tangan. Saya setuju. Maka dengan itu dapat disepakati. Lalu bagaimana jika yang melakukan penganiayaan tersebut adalah orang tuanya? Bagaimana menurut? Interupsi pimpinan sidang. Ya, silakan. Kalau misalnya itu yang ngelakuin sama orang tuanya sendiri, itu kayaknya harus dihukum mati aja deh. Soalnya itu orang tuanya tega banget, masa sampai bunuh anaknya sendiri, menghilangkan nyawanya. Interupsi pimpinan sidang. Saya kurang sependapat dengan saudara yang di sana. Kalau orang tuanya dihukum mati, ketika anak itu udah sembuh dari dia ketika mengalami kekerasan, siapa yang memerawat? Terima Interupsi. kasih. Bukannya itu kekerasan atau itu fisik ya, tapi itu menghilangkan nyawa. Ini yang bagian menghilangkan nyawa. Ya, makasih. Sebelumnya selesai sidang ini, saya kembalikan kepada presiden pertama. Saya terima pimpinan sidang dari presiden kedua. Terima kasih. Jadi kesimpulan rapatnya adalah tindak pidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah bagi pelaku kekerasan terhadap anak direvisi menjadi 1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam poin sebelumnya, maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 72 juta rupiah. 2. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya, yaitu luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Poin berikutnya, dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya, yaitu meninggal dunia, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan atau denda paling banyak 3 miliar rupiah. Poin berikutnya, pidana akan ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud dari poin sebelumnya apabila melakukan penganiayaan tersebut adalah orang tuanya. Dengan demikian, dengan mengucap alhamdulillahirrahmanirrahim, sidang Komisi 3 tentang perlindungan anak resmi saya tutup. Interupsi pimpinan sidang. Bagaimana jika pidananya ditambah sepertiganya jika yang melakukannya orang tuanya sendiri?
interupsi. Pastinya kan orang tua itu sayang kan sama anaknya. Jadi maksudnya gini, anaknya itu walaupun kesel sama orang tuanya, tapi dia pasti masih butuh kasih sayang dong dari orang tuanya. Jadi nggak seharusnya dihukum sampai hukum mati. Ya, terima kasih. Pidana ditambah sepertiga apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya. Apakah dapat disepakati? Terus ya pimpinan sidang. Ya, silakan. Jadi gini, orang tuanya aja itu tuh dia udah nganiaya anaknya. Emang orang tuanya bakal mau ngasih sayang ke anaknya? Nah, betul tuh, setuju. Ya, Nah, betul. itu mesti pimpinan sidang. Ya, silakan. Jadi kalau misalnya orang tuanya itu punya anak lagi terus dia dihukum mati, kan itu kan bisa aja kan nggak apa-apa kan. Kalau misalnya dia punya anak lain gitu, anaknya bisa aja tuh dipindah alih asuh gitu, atau sama bapaknya, atau sama tantenya, neneknya, omnya gitu, pimpinan sidang. Ya, terima kasih. Lalu, apakah dapat disepakati? Tidak. Bagaimana dengan yang lain? Sangat. Pastinya orang tua itu kalau misalkan dipindah alihkan ke ayahnya atau ke ibunya, kalau misalkan orang tua dua-duanya itu sama-sama memperlakukan anaknya sampai dia meninggal atau apa, gimana? Ya, silakan. Yaudah, jadi betul kata saudara yang di depan sana, kalau misalnya ditambah tindak penjaranya, kita setuju. Ya. Poin keempat, pidana ditambah sepertiga apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya. Apakah dapat disepakati? Sepakat. Seumumnya selesai sidang ini, saya kembalikan kepada presiden pertama. Saya terima pimpinan sidang dari presiden kedua. Terima kasih. Ya. Jadi kesimpulan rapatnya adalah tindak pidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah bagi pelaku kekerasan terhadap anak direvisi menjadi 1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam poin sebelumnya, maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 72 juta rupiah. 2. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya, yaitu luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Poin berikutnya, dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya, itu meninggal dunia, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan atau denda paling banyak 3 miliar rupiah. Poin berikutnya, pidana akan ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud dari poin sebelumnya apabila melakukan penganiayaan tersebut adalah orang tuanya. Dengan demikian, dengan mengucap alhamdulillahirrahmanirrahim, sidang Komisi 3 tentang perlindungan anak resmi saya tutup.